anaknya ibu, serta ayah bunda yang luar biasa hebatnya. Apa kabarnya nih malam ini? Berjumpa lagi ya bersama Ibu ya. Nah, Ibu harap semoga semuanya selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Ibu harap semoga semuanya selalu semangat untuk terus menuntut ilmu. Tentunya semangat dong ya. Anak hebat semuanya. Dan jangan bosan-bosan ya sayang. Mari kita berdoa bersama agar pandemi yang ada di negara kita ini cepat berlalu, agar kita bisa berjumpa kembali di lingkungan sekolah. Nah, hari ini kita akan belajar tematik, tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kalian persiapkan terlebih dahulu buku serta alat tulisnya ya. Sudah disiapkan? Jika sudah, kita baca doa dulu ya, agar diberi kemudahan, diberi ilmu yang bermanfaat. Sudah siap? Jika sudah, Ibu pimpin ya, kalian di rumah ikuti. Oke sayang? Yuk kita membaca doa. Berdoa dalam hati ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sudah baca doa dong tentunya semuanya. Anak hebat. Nah, hari ini kita akan belajar tematik masih di tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-3 dan ke-4, yaitu mengenai sumber energi serta hak dan kewajiban kita terhadap energi listrik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu harap yang pertama kalian dapat menyebutkan sumber energi apa saja yang ada. Yang kedua, Ibu harap kalian dapat menyebutkan manfaat dari sumber energi yang sudah kalian ketahui. Yang ketiga, Ibu harap kalian dapat menyebutkan hak dan kewajiban kita terhadap energi listrik. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kita kali ini. Udah siap belajar? Nah, sebelum belajar, Ibu akan memperlihatkan alat dan media pembelajaran kita untuk malam ini. Adapun yang harus kalian siapkan, yaitu yang pertama, kertas origami. Warna apa saja ya, ukurannya bebas, mau yang kecil atau yang besar. Nah, yang kedua, sedotan. Yang ketiga, jarum pentol. Nih, terlihat tidak? Jarum ya. Nah, itu ya yang kalian harus siapkan. Nah, untuk ayah bunda, saya tidak bosan-bosan ya untuk mohon kerjasamanya dalam membimbing dan mendampingi putra-putrinya. Terima kasih ya atas kesetiaannya. Terima kasih juga nih anak soleh dan solehanya Ibu, selalu semangat dalam belajar. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan bagaimana cara membuat sebuah kincir angin. Kalian di rumah ikuti ya. Kalian bisa buka halaman 22 ya pada buku paket. Bisa dilihat. Nah, pertama, Ibu punya sebuah origami ya, warnanya bebas dan ukurannya juga bebas ya, terserah kalian. Nah, kita lipat menjadi 2 bagian. Sama rata ya. Jika sudah, ini sudah Ibu lipat menjadi 2. Kita lipat lagi menjadi 4 bagian. Sama rata ya. Nah, ini sudah menjadi 4 bagian ya sayang. 1, 2, 3, 4. Lalu setelah itu kita lipat nih. Nah, jika sudah dilipat, kita bagi menjadi 2 terlebih dahulu. Jadi 2 ya. Jika sudah dilipat menjadi 2, kita bagi lagi agar menjadi 4 bagian. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu, jika sudah dilipat menjadi 2 bagian, kita cari yang bagian kedua, kita lipat menjadi segitiga. Ini yang kedua ya, ini 1, 2.
Nah, bisa dilihat lipatan segitiganya. Ini nanti kalian lipat menjadi sebuah segitiga ya. Lakukan hal yang sama dengan bagian kedua dari bawahnya ya. Kalian lipat juga segitiga. Nah, jika sudah dilipat menjadi segitiga, kalian buka deh. Nah, buka ya lipatan bawahnya. Lipatan bawahnya dibuka dan akan membentuk seperti ini sayang. Nah, seperti perahu. Ini untuk bawahnya ya. Atasnya pun sama, kita bentuk agar menjadi sebuah seperti perahu ya. Tapi ingat, ini harus dibuat garis lipatan segitiga dulu ya. Nah, ini ya sayang hasilnya seperti dua perahu. Jika sudah, kita tarik ke atas. Satunya lagi kita tarik ke bawah. Nah, jadi deh kincir anginnya. Lalu kita beri lubang menggunakan jarum di tengah-tengahnya ya. Kita beri jarum, kita beri lubang. Nah, lalu kita masukkan ke sedotan jarumnya. Jadi deh sayang, ini ya kincirnya. Kalian di rumah bisa ikuti, oke sayang? Nanti kalian cari angin untuk menggerakkannya. Jadi, untuk menggerakkan kincir angin ini kita memerlukan angin. Nah, sama halnya untuk kincir air ya. Nah, agar kincir air tersebut bisa bergerak, jadi kita memerlukan energi air yang mengalir. Jadi, untuk menggerakkan si kincir air tersebut. Dan untuk kincir angin ini kita memerlukan energi angin. Nah, biasanya manfaatnya ya, kincir angin itu untuk pembangkit listrik, kincir air juga sama, biasanya untuk pembangkit listrik. Nah, selain adanya energi angin, air, ada juga energi cahaya matahari. Nah, Allah sudah menciptakan matahari, air, angin, itu untuk kehidupan manusia tentunya. Jadi kita harus bersyukur sayang atas nikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, energi matahari juga sangat banyak sekali manfaatnya. Ada yang tahu salah satu manfaat dari energi matahari? Ya, betul sekali. Energi matahari bermanfaat untuk mengeringkan jemuran, ya kan? Terus mengeringkan kerupuk, ikan asin, dan bermanfaat sekali nih untuk kehidupan tumbuhan, yaitu untuk fotosintesis tumbuhan. Apa sih Bu fotosintesis itu? Fotosintesis adalah proses pembuatan energi atau zat makanan atau glukosa yang berlangsung atas peran cahaya matahari. Foto artinya cahaya, sintesis artinya proses pembuatan atau pengolahan dengan menggunakan zat hara atau mineral, karbon dioksida, dan air. Nah, fungsi fotosintesis adalah untuk memproduksi zat makanan berupa glukosa. Nah, proses fotosintesis itu memerlukan bantuan sinar matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Nah, fotosintesis berlangsung di bagian daun, namun proses ini terkadang juga terjadi di bagian lain yang mengandung klorofil. Nah, klorofil merupakan zat warna hijau pada tumbuhan. Nah, klorofil berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari. Nah, jadi tumbuhan yang berwarna hijau itu mengandung klorofil, sayang. Nah, biasanya sih di daun ya, tapi terkadang juga tidak pada bagian daun. Nah, proses fotosintesis. Nah, yang pertama, air diserap oleh akar dari dalam tanah. Nah, air dari akar menuju daun. Kemudian, karbon dioksida diserap dari udara oleh daun melalui mulut daun atau stomata. Nah, kemudian melalui fotosintesis, air dan karbon dioksida kemudian diubah menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, dari tumbuhanlah kita menghirup oksigen, sayang. Jadi kita harus bersyukur, jadi harus merawatnya ya. Nah, tumbuhan membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis tersebut, sayang. Nah, tumbuhan menyerap karbon dioksida sehingga udara terasa sejuk. Dan tumbuhan menghasilkan oksigen, yaitu berupa udara segar yang sering kita hirup setiap harinya. Jadi, kita harus menjaga dan merawat tumbuhan ya, sayang.
Nah, selanjutnya kalian baca halaman 27 ya, mengenai petualangan si biji jagung. Atau bisa juga skip dulu ya video dari ibu ini. Oke sayang? Nah, manfaat matahari itu jadi banyak sekali ya sayang, tidak hanya untuk kehidupan manusia, tapi untuk kehidupan tumbuhan, hewan, itu sangat banyak sekali manfaatnya. Seperti yang tadi, untuk tumbuhan yaitu manfaatnya agar tumbuhan bisa melakukan fotosintesis. Nah, selain itu, tenaga cahaya matahari juga bisa bermanfaat untuk membangkitkan listrik. Terus tadi kan ya untuk mengeringkan kerupuk, ikan asin, pakaian, dan masih banyak lainnya. Nah, selain energi matahari, ada juga nih energi listrik. Apa sih energi listrik itu? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Energi listrik adalah sumber energi yang dihasilkan dari listrik. Contohnya apa ya? Nah, contohnya ada televisi, kipas angin, radio. Nah, jadi agar televisinya menyala, dibutuhkan energi listrik. Itu kan harus dicolokin dulu ya ke listrik atau ke stop kontak. Nah, itu yang akan mengantarkan listrik agar kipas angin atau televisinya menyala. Nah, dari sumber energi listrik tersebut tentunya kita mempunyai hak dan kewajiban sayang. Nah, hak adalah sesuatu yang harus kita dapat atau yang harus kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah yang harus kita lakukan sayang. Misalnya, hak kita yaitu bisa menonton televisi, mendapatkan penerangan, mendapatkan udara sejuk, dan lain sebagainya. Itu hak kita ya, yang harus kita dapat, yang harus kita peroleh. Sedangkan kewajiban kita yaitu berarti harus menghematnya. Berarti jika televisinya tidak ditonton atau tidak dilihat, kita harus mematikannya, terus tidak membuang-buang air. Jadi jika sudah tidak terpakai, ada baiknya kita matikan listriknya. Terus hak kita tadi mendapatkan udara segar ya, berarti kewajiban kita yaitu harus menjaga dan merawat tumbuhan. Itu ya sayang, hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi. Nah, tugas kalian yang pertama yaitu membuat kincir angin ya, sesuai dengan yang sudah ibu contohkan. Oke sayang? Nah, selanjutnya kalian tulis di buku tugas ya. Nah, ini tugasnya. Yang pertama, sumber energi apa saja yang sudah kamu ketahui, lalu sebutkan manfaat dari sumber energi angin dan air. Kemudian sebutkan manfaat dari sumber energi cahaya matahari bagi makhluk hidup. Kemudian sebutkan masing-masing dua hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi listrik. Lalu, apa akibatnya jika kita tidak menghemat energi listrik? Tulis ya di buku tugas kalian. Jika masih ada yang belum dipahami, bisa tanyakan langsung ke ibu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai pembelajaran 5 dan 6 ya, masih di tema 2 subtema 1. Jadi bisa dipelajari terlebih dahulu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa sumber energi itu ada sumber energi air, angin, cahaya matahari, listrik, dan tentunya memiliki banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, jadi agar tetap terjaga sumber energi tersebut, kita harus menjaganya, merawatnya, tidak boleh boros ya sayang. Karena kan sesuatu yang dipakai terus-menerus akan cepat habis ya. Jadi kita harus hemat, sesuai kebutuhan ya kita gunakannya. Itulah kesimpulan kita kali ini. Mungkin cukup sekian ya yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas semangatnya. Terima kasih juga ya Bunda atas kesetiaannya selama ini. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.